Hai cuy, welcome back to my channel. Dan kali ini yang aku bahas itu Aura Gaya ya. Headset dari Aura Gaya yang udah sebulanan kayaknya belum kita bahas. Dan langsung aja kita bahas headsetnya. Pertama-tama kita bahas dari ini aja, jack audionya aja ya. Di sini aku tuh pakai converter ya dari Ugreen. Ini yang ada DAC-nya karena HP ku Poco F3 pakai USB Type C, jadinya aku pakai converter ini ya. Dan kalau dari Aura Gayanya sendiri, dia itu jacknya sudah gold plated dan bentuknya flat aja, lurus seperti ini. Dan untuk kabelnya sudah bukan braided sih, ini mungkin lebih ke bermotif gitu ya, tapi lumayan bagus motifnya. Dan langsung aja kita ke bagian splitternya. Ini kabelnya panjang banget dah. Di bagian splitternya itu langsung nyambung dengan mikrofon dan beberapa tombol di sini yang bisa kalian lihat. Bagian bawah sini volume down dan di atasnya volume up, dan di tengah-tengah biasa ya untuk play pause music atau angkat telepon. Dan untuk mikrofonnya ada di bagian belakang yang titik kecil ini nih, ini mikrofonnya. Dan langsung nyambung kayak begini aja splitternya ya. Dan ini kabelnya lebih kecil, dan yang aku paling gak suka itu kabel ini ya, panjang banget dah. Kabel dari splitter ke bagian housingnya ini terlalu panjang menurutku sih, karena kalau dipakai langsung nempel begini itu suaranya kecil jatuhnya ya. Jadinya harus aku akalin atau aku gulung-gulung dikit di daun telinga biar suaranya tuh jelas kalau pas lagi ngomong di in game. Cek cek cek, satu 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 satu. Dan ini adalah suara mic dari Aura Gaya. Posisinya seperti ini, kita tekuk di bagian talinya sini. Kok tali sih? Kabel maksudnya. Kita tekuk dari sini, puterin ke daun telinga dan ke arah sini. Kalau dilempangin langsung pasang gitu, dia posisi mic-nya tuh kejauhan daerah sini jatuhnya. Jadinya tak buat begini aja biar deket ke bagian mulut, nggak jauh kan. Jadinya suaranya terdengar lebih enak lah. Dan kalau menurutku sih suaranya oke-oke aja ya, nggak ada masalah. Tapi tergantung sama converter ya. Kalau yang di HP-nya nggak ada jack 3,5 milinya, tergantung converter. Kalau converternya pakai DAC biasanya sih lebih bagus suaranya. Yang aku pakai ini pakai yang DAC yang agak tebel, yang aku liatin kayak di video barusan. Dan ini kualitas suaranya ya menurutku sih bagus-bagus aja ya. Dan langsung aja kita lanjut ke video berikutnya. Dan untuk housingnya sendiri, dia itu flat seperti ini dan ada magnetnya. Warnanya merah kayak begini, dan ini juga flat, nozzle-nya juga flat. Dan di bagian belakang housingnya ada tulisan Aura, dan di ujung dari kabelnya yang mau nyambung ke bagian housingnya itu ada logo RL-nya. Ini kanan dan kiri, sorry kebalik, ini LR di sini. Dan yang aku paling gak suka dari tipe-tipe housing yang seperti ini itu karena ngeflat dan mikrofonnya juga di splitter kayak gini. Yang ngebuat aku paling gak suka tuh karena kalau main dalam kondisi agak gelap sedikit, bingung ya nyari apa namanya kanan kirinya itu di mana. Soalnya kalau agak gelap kan nggak begitu kelihatan ya logo R sama L-nya. Dan posisi mic-nya juga di tengah-tengah seperti ini. Jadinya benar-benar harus perhatiin biar nggak salah pakai gitu. Kalau nozzle-nya melengkung sedikit atau enggak mikrofonnya di bagian kanan atau di kiri dari kabel ya, yang di sini splitternya, mungkin lebih enak ya nyesuaiin kalau mainnya agak di tempat yang minim cahaya gitu ya, bisa langsung tahu kanan kirinya di mana. Kalau yang kayak gini nih agak sulit nentuin kanan kirinya. Yang itu sih yang aku alamin ya. Kalau mungkin kalian jarang main di tempat yang agak redup cahaya gitu ya, bagus-bagus aja sih. Dan kalau dipakai untuk bermain game, experience yang sudah aku alamin itu headset ini lumayan enak kedengarannya. Bukan yang ngebass banget, bassnya ada, cuman lebih ke flat bass gitu ya. Treble sama bassnya itu hampir-hampir sama gitu. Kalau dipakai nembak, suaranya juga nggak begitu nyakitin ke telinga, karena bassnya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, sedang lah. Jadinya menurutku sih pas suaranya, enak gitu dipakainya. Dan kalau untuk kenyamanannya, selama pemakaian sih aku nyaman-nyaman aja ya, nggak ada masalah dari headset ini. Suaranya menurutku enak, untuk main game tuh enak, dengerin step tuh jelas banget. Untuk suara tembakan masih oke.
masih enak. Dan kalau dipakai untuk dengerin lagu atau nonton film, yang aku rasain sih kalau pakai dengerin lagu bassnya lumayan nonjol ya. Dan kalau untuk nonton film atau dengerin YouTube, denger podcast gitu enak-enak aja sih. Dan dari segi harga ini tuh dibanderol harga 150.000 kalau nggak salah waktu itu. Dan kalau kalian nyari sekarang di beberapa marketplace itu ada yang diskon setahu sampai berapa persen gitu ya. Jatuhnya di 90.000 atau 99.000 gitu harganya di sini nih. Ini belinya di Aura Esport di marketplace-nya. Benar atau enggak itu punya Aura Esport aku juga nggak tahu. Cuman kayaknya sih ini beneran punyanya Aura ya. Jadinya headset yang diproduksi sama Esport gitulah modelnya ya. Dan menurutku sih bagus. Dan kalau dari harga dan quality menurutku sih bagus-bagus aja, sesuai dengan kualitasnya. Bahkan ini lebih murah jatuhnya ya. Dan experience yang aku ceritain tadi aku pakainya Ugreen yang with DAC converter kayak gini. Mungkin kalau dipakein converter yang lain akan beda suaranya atau lebih mendem gitu suaranya, karena yang ini lebih ngangkat. Dan kalau ditanya apakah headset ini cocok untuk main game, menurutku sih cocok-cocok aja. Kalau kalian suka yang bassnya nggak terlalu besar, tapi menurutku sih ini lumayan besar juga sih bassnya ya. Dan treble-nya juga nggak kecil-kecil banget, masih apa ya, masih di tengah-tengah gitu suaranya ya. Menurutku sih enak ini. Ya kalau kalian punya uang 100 ribuan, ya aku bisa saranin kalian buat beli headset ini aja. Dan kalau masih ada pertanyaan tentang headset ini bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan makasih yang udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.